Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimina was-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur marilah senantiasa kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan dan nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, ibadah salat subuh berjamaah yang merupakan salah satu ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah. Nabi SAW menyebutkan bahwa orang siapa yang salat subuh berjamaah maka fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwan fillah? Bahwa dalam tanggungan Allah, Allah yang akan menjamin kita, Allah yang akan menjaga dan mengurusi kita. Dalam sekecil apapun kebutuhan kita, Allah akan menjamin dan memberikannya kepada kita. Alhamdulillah, ini kita bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita dan memberkahinya. Serta salat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang bab sebab di mana anak Adam kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya apa? Al-ghulu fi salihin, yaitu ghulu dan berlebihan pada orang saleh. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil yang pertama berupa ayat Al-Qur'anul Karim, kemudian dalil yang kedua berupa hadis atau berupa athar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang ketiga ini pun demikian, bahwa Nabi SAW meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi yang mulia Umar. Ini pada halaman yang ke-163. Ini merupakan dalil yang ketiga di dalam pembahasan bab ini, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan hadis ini di dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, akhrajahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya saya ini hanyalah seorang hamba, kata Rasul. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis ini ikhwafillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberikan kepada kita sebuah penjelasan dan pengajaran bagaimana cara kita untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, di dalam hadis ini terdapat larangan dari Nabi SAW melampaui batas dan berlebih-lebihan di dalam memujinya. Sehingga Nabi sebutkan suatu umat di mana melampaui batas di dalam memuji ya Isa bin Maryam. Nabi SAW tidak membolehkan kepada kita tidak membolehkan kita untuk memujinya dengan pujian yang batil, ya, pujian yang salah. Namun Nabi SAW mengajari kita agar memperbanyak salawat kepadanya dan memujinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama kita. Dia adalah sebagai Abdullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul Allah Azza wa Jal, utusan Allah Azza wa Jal. Maka di sini ya ada pelajaran yang sangat banyak yang bisa kita ambil dan petik dari hadis yang barusan kita baca. Namun sebelum itu kita melihat terlebih dahulu bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan siapa perawi hadis ini. Man huwa Umar? Siapa Umar itu? Umar huwa Umar bin Khattab. Umar ya ma'ruf Ibnul Khattab Ibn Nufail Al-Qurashi dari suku Quraisy. Al-Adawi Amirul Mu'minin Thani Khulafa' Ar-Rasyidin. Dia adalah Amirul Mu'minin dan khalifah yang kedua. Wa afdalus sahabati ba'da as-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan dia adalah sahabat Nabi yang mulia dalam urutan yang kedua setelah Abu Bakar. Manusia yang paling terbaik di muka bumi ini siapa? Rasulullah SAW. Dan urutan setelah Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan setelah itu urutan yang kedua setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ustushhida fi Dzulhijjah. Beliau meninggal di tahun Dzulhijjah atau di bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Nah, dialah Umar bin Khattab digelar dengan Al-Faruq. Maka ma'ruf dengan Umar bin Khattab Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Itulah salah satu gelar yang masyhur yang disematkan kepada Al-Faruq ini. Dan kalau kita melihat kepada Nabi SAW menyebutkan tentang kedudukan beliau dan keutamaannya sangat banyak. Yang pertama, banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim turun ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ayat tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan sikap dan pendapat Umar ini. Ya. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan andaikan ada seorang Nabi setelahku maka Umar Ibnul Khattab adalah nabinya. Begitulah karakter beliau, begitulah ya kehebatan dan keutamaan beliau. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau salaka syaitan wadiyan atau la salaka Umar wadiyan la salaka syaitan wadiyan akhar." Andaikan Umar berjalan di suatu jalan, maka syaitan berjalan di jalan yang lain. Syaitan saja takut kepada dia karena kekuatan dan kekokohan iman ditambah dengan kekokohan fisik beliau, pemberani, ya, seorang sahabat yang kuat, pemberani dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan banyak hal tentang kondisi beliau di saat beliau membaca Al-Qur'anul Karim. Dia tidak sampai terakhir dia membaca karena tidak sanggup lidahnya untuk membaca ayat-ayat tersebut. Ya khafillah. Ada beberapa ma'ani mufradat di sini. La tutruni ay al-itra'. Apa itu bermakna itra'? Mujawazatul haddi fil madh. Melampaui batas dalam memberikan pujian. Wal kadhibu fi. Dan ada dustanya. Biasanya orang memuji di atas melampaui sesuatu itu biasanya pasti ada pasti melampaui batas itu tidak jauh dari hakikatnya gitu. Maka jatuh kepada dusta.
kama ataratin nasara ibn Maryam. Di sini disebutkan ya oleh Nabi SAW ya, umat Nasrani di mana mereka memuji Isa ibnu Maryam ya, hatta da'u fihi al-uluhiyah. Bayangkan sampai mereka mengatakan pada Isa itu ada nilai-nilai ketuhanan. Jelas kalau dia itu adalah seorang makhluk pilihan Allah Azza wa Jalla dan tidak ada pada dirinya al-uluhiyah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah kata Nabi, saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ai sifuni bidzalika kama wasafani bihi rabbi. Sebutlah aku seperti mana Tuhanku menyebutku. Nabi Muhammad SAW disebut oleh Allah dengan abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata abdun disebutkan oleh Allah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dalam konteks yang memiliki atau konteks yang sangat urgent, memiliki kedudukan dan tidak ada dimiliki oleh yang lainnya. Ya. Maka kata abdun merupakan sifat yang Allah sematkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitupun dengan Rasulnya. Ya ayyuhar rusul atau ya ayyuhan nabi, banyak sekali ya. Baik. Makna hadis ijmalan, hadis ini secara global berarti yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tutru la tamdahuni. Ya, jangan kalian puji aku ya, fataqlu fi madhi, sehingga kalian gulu berlebih-lebihan dalam memujiku. Ya. Di dalam Islam memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepadanya adalah ibadah. Sebagaimana Allah katakan, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah juga berselawat kepada Nabi kita SAW ya. Makna salat Allah kepada Nabi kita apa? Pujian. Ya, sanjungan. Maka di sini ikhwafillah, orang-orang Nasrani melampaui batas di dalam pujian, sebagaimana contohnya orang Nasrani di dalam Isa alaihissalam, fadda'u fihi al-uluhiyah. Inni la a'du an akuna 'abdan lillahi wa rasulan minhu fasifuni bidzalika wa la tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Kata ya di sini bahwa makna hadis ini, jangan kalian sifati aku, puji aku melampaui batas yang wajar, tetapi angkatlah aku atau pujilah aku atau sanjunglah aku sesuai dengan yang telah yang diajarkan. Tapi kemudian jangan kita menyanjung Rasul, memuji Rasul SAW melampaui batas yang telah disebutkan oleh agama kita. Ikhwafillah, ini adalah sebuah pelajaran mahal tentang sebuah agama ya, bahwa dianjurkan berselawat tapi tidak ghulu. Memuji Nabi SAW adalah sebuah ibadah tetapi tidak ghulu. Ghulu tadi apa? Melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas baik apa tidak? Tidak baik. Jangankan dalam agama ya, dalam urusan dunia saja tidak baik, apalagi dalam urusan agama. Apapun bentuk yang melampaui batas pasti akan ada akibat buruknya. Ya, pasti ada akibat buruknya. Maka itu ikhwafillah, lakukan sesuatu sesuai dengan standarisasinya, sesuai dengan panduan yang berlaku. Memuji Nabi adalah syariat. Bersalawat kepada Nabi SAW adalah perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan para sahabat pun mengikutinya. Maka kemudian disinilah bahwa letaknya tentang larangan kita untuk wulu. Karena Rasulullah SAW ya, di sini Nabi SAW menyebutkan kita bahwa tidak boleh kita memujinya melampaui batas. Kemudian munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil ghulu fi haqqihi. Ya, Nabi SAW melarang kita ghulu di dalam hak, bi'ata'ihi syai'an min khasa'is rububiyah, di mana kita tidak boleh memberikan sedikit pun ya di dalam segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa Muhammad punya andil di dalam menciptakan, mengatur. Tidak. Mimma yadullu ala tahrimil ghulu wa annahu yufdi ila syirki kama afdha bin nasara fi haqqi Isa.
Kenapa dilarang berlebih-lebihan dalam agama kita? Karena itu adalah pintu kepada kesyirikan. Sebagaimana ya orang-orang Nasrani ya, pintu bagi sebagaimana orang-orang Nasrani fi haqqi Isa alaihissalam, sebagaimana orang Nasrani dalam hak menghargai Isa, ya, mereka melampaui batas. Kenapa? Tidak mengikuti panduan yang seharusnya Isa dijadikan ya seorang hamba yang diangkat Allah menjadi seorang rasul. Maka kemudian ini yang harus kita yakini, ini harus kita fahami bersama ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia dan seorang Nabi SAW adalah seorang yang diamanahi untuk menyampaikan risalah, tapi tidak memiliki tugas dalam mengatur alam, dalam mencipta, di dalam segala hal, tidak. Ya, maka itu ikhwafillah, Nabi SAW seorang rasul, seorang nabi yang dicintai, dan kita memujinya sebagaimana Nabi SAW menyampaikan itu, dan sebagaimana Allah memandu kita untuk memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak boleh ghulu. Maka apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, tahrimu mujawazatil haddi fi madhin Nabi SAW. Larangan memuji Nabi dengan cara melampaui batas. Wa ikhrajihi min dairatil ubudiyah, serta mengeluarkannya dari lingkaran al-ubudiyah, li'anna dzalika huwa syirku billahi azza wa jalla. Ya, berhati-hati di dalam memuji. Maka sebaik-baik pujian adalah sebagaimana yang disebutkan ya di dalam bahwa pujian yang baik seperti mana dalam salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita memuji Nabi SAW sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak kita memuji dengan sanjungan-sanjungan yang membuka celah-celah kesyirikan di situ. Yang kedua, syiddatun nusihi li ummati SAW. Beliau ini sangat perhatian kepada kita, kepada umatnya. Bahkan dalam munajatnya dia mendoakan umat ini. Bahkan nanti di hari kiamat, saat orang semua berharap, para nabi-nabi semua memberikan kesempatan untuk bisa memohon syafaat kepada meminta agar Allah berikan kepadanya, kepada setiap masing-masing Allah putuskan sehingga kondisi mereka selesai di hari itu. Sampai semuanya adalah para anbiya yang didatangi tidak sanggup, datanglah terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan memberikan bahwa Nabi SAW mendoakan umatnya dan sangat mencintainya. Yang pertama kali diingat oleh Nabi kita adalah umatnya sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita berhak menyebut untuk menghidupkan sunnahnya? Tidakkah kita berhak untuk mengagungkannya? Tidakkah kita berhak untuk menyanjungnya? Di saat yang seperti itu, di saat genting seperti itu, Nabi ingat kepada siapa? Kepada kita, umatnya ya sallallahu alaihi wasallam. Ummati umatnya yang minta diselamatkan, dijaga, dimasukkan ke dalam surga Allah azza wa jalla. Ya, ikhwafillah, nasihat yang sangat mahal dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, agar kita tahu bagaimana ya kita harus bagaimana kita harus memujinya dan bagaimana kita harus menyanjungnya. Yang ketiga, annal ghuluwa fis salihin sababun lil wuqu' fis syirki. Sikap ghulu pada orang-orang saleh itu menjadi sebab rusaknya ya rusaknya akidah kita dan rusaknya keyakinan kita, dan menjadi sebab kita jatuh kepada kesyirikan. Jadi ikhwafillah, ghulu terhadap orang soleh itu menjadi pintu gerbang terbesar kita ya terjebak dalam kesyirikan. Ingat itu baik-baik. Ya, ghulu terhadap orang-orang saleh menjadi pintu gerbang terbesar seseorang masuk dan jatuh kepada kesyirikan. Orang soleh kita cintai dan kita puji sebagaimana hak dia untuk dipuji, tapi tidak boleh kita melampaui batas dalam pujian. Ini yang kita inginkan dari umat ini.
Memuji Rasulullah adalah sebuah kemuliaan, menyanjungnya adalah sebuah kebaikan. Tapi kemudian ingat, kita hanya berselawat kepadanya dan memberikan pujian yang sewajarnya seperti mana yang diajarkan dalam agama kita. Nah, ikhwafillah, yang keempat, at-tahziru minat tasyabuh bil kuffar, bahwa tasyabuh yakni bil kuffar ini tentu tidak boleh. Dengan orang-orang kafir tentu kita tidak boleh di dalam mencontoh berpakaian, kemudian di dalam mencontoh dalam sebuah keyakinan mirip dengan mereka. Enggak. Kita ini muslim punya identitas, punya panduan, punya kepribadian, punya prinsip. Umat Islam punya prinsip. Maka selama musuh-musuh Islam bersama kita, musuh-musuh Islam ya yang selalu menghancurkan kita, maka wajib untuk kita meninggalkannya. Seperti hari ini ya, orang-orang Yahudi yang tidak punya hati nurani terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini mereka sangat membutuhkan bantuan, dan hari ini ya saudara kita sangat membutuhkan doa-doa kita agar kita jangan melepaskan diri bahwa kita adalah ya, bagian dari mereka, dan kita doakan mereka. Kita makan dalam kondisi yang aman, kenyang, dan semua tersedia. Mereka ya sahur dan iftar dalam kondisi tidak punya apa-apa. Ikhwafillah. Nah, jangan sampai kita atasabuh dengan mereka, orang-orang Yahud, ya, menyerupai mereka, mirip dengan mereka, baik cara berakidahnya, gaya hidupnya, maupun ya gaya di dalam kesehariannya. Yes. Saya mengajak diri saya dan kita semua ya, produk-produk yang memang itu adalah produk ya real orang Yahud, usahakan untuk tidak ya membelanjakan, tidak belanja, tidak membelinya, karena setiap saham yang terjual dan setiap barang yang terjual ada saham mereka untuk menghancurkan saudara-saudara kita di sana, karena keuntungan ya itu ya menjadi modal untuk membesar dan menghancurkan umat Islam ini. Oleh ikhwafillah, semoga kita terjaga dan semoga kita terpelihara dan kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan nyaman tanpa harus di bawah tekanan dan ancaman. Kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa istirahat dengan pulas ya, dan kita kembali aktivitas di pagi ini dengan seakan tidak terjadi apa-apa, dan itu adalah kehidupan. Maka nikmat kehidupan itu salah satunya di mana kita merasakan ya kebaikan, kemudian kita menjadikan orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Inilah 4 faedah yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi, ya, di mana larangan untuk melampaui batas, larangan untuk apa? Untuk kita bertasabuh dengan orang-orang kafir, kemudian ghulu dengan orang saleh, kemudian syiddatun nushi sallallahu di ummati. Nabi sangat memberikan perhatian nasihat kepada umatnya. Mudah-mudahan pembahasan hadis ini bisa kita pahami, diposisikan dengan pemahaman yang benar. Ya, ini antum enggak boleh selawatan. Ya, antum enggak boleh memuji Nabi. Enggak, bukan itu maksudnya. Selawat Nabi itu ibadah itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu syariat itu. Ibadah kita berselawat kepada Rasul. Ya, mendapatkan pahala. Dan makanya ke cara berselawat itu jangan salah. Diajarkan malah ngeyel. Disebutkan hadis yang benar, maka beribu alasan dan dalih, sehingga apa yang disebutkan ya yang seakan sesuatu yang belum sabit itu menjadi sesuatu yang hal yang tidak boleh lagi ya diganggu gugat. Ikhwafillah, ini adalah sebuah renungan dan nasihat ya untuk saya dan kita semua, agar kita sama-sama bisa memastikan diri kita dan bisa memastikan ya, kita ini adalah orang yang selamat dari sisi akidahnya, kemudian bagaimana memperlakukan Nabi SAW dan bagaimana kita memujinya dan menyanjungnya. Itu semua sudah jelas clear dalam agama kita. Maka ikhwafillah, jangan kita memuji kecuali sesuai dengan standar yang harus kita lakukan. Jangan kita
ya melampaui batas dalam itu, karena sesuatu yang melampaui batas tidak baik. Wallahu taala alam shawab. Kita tutup pertemuan kita pagi ini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok tentang iyyakumul ghulu, hadis yang bicara tentang larangan kita ghulu. Allah taala alam shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara